khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan berbagai macam pemberiannya pada subuh ini. Terkhusus kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema yang diketengahkan adalah tentang perjalanan ruh. Karena setiap di antara kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang tadi dibacakan, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Termasuk pasti hak terjadi kepada setiap di antara kita yang hadir pada kesempatan ini. Dan dalil, jangankan menggunakan dalil nakli, dengan dalil akal saja sudah dapat kita pahami. Tidak ada generasi yang abadi. Kemanakah generasi orang tua kita dulu? Kemanakah generasi yang terdahulu? Maka jawabannya hanya ada pada wahyu, bahwa mereka itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan faktanya menunjukkan bahwa tidak ada orang yang usia abadi sampai ribuan tahun. Sampai hari ini juga di sini ada yang usia 1000 tahun ya ente. Aya paling oge 100 ya 100 gitu aya ya paling 70 80 mungkin. Dan 70 80 sudah termasuk manula, manusia langka. Hal ini menunjukkan bahwa kita pun itu tidak akan lama. Makanya disebut dengan dunia dari kata dana yadnu, dunia yang artinya dekat. Maka sesuatu yang dekat sebentar, maka nikmat dan berbagai macam hal yang kita rasakan di dunia hanya sebentar saja. Makanan yang kita konsumsi itu kenikmatannya hanya sebatas ketika di tenggorokan saja. Maka setelah lewat ke tenggorokan itu sudah tidak lagi terasa nikmat. Maka itulah fakta dan dalil bahwa kita ini tidak akan abadi. Kalau saya sekarang 50 walaupun terlihat 25 tapi membuktikan kalau kita lihat di hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban bahwa umur umatku itu rata-rata tidak melebihi umur nabinya. Jadi kalau Nabi itu 63 tahun, maka rata-rata umur umat beliau itu ya seperti itu gitu. Maka kalau saya sekarang 50 tahun, maka ke 63 itu hanya 13 tahun lagi. Dan itu pun belum tentu 13 tahun, bisa jadi kurang daripada itu. Karena kita tidak tahu. Barijeng lamun di paparin umur panjang oke biasanya sudah tidak bisa lagi sekuat dulu gitu. Walaupun dikasih 70, 80, 90 bahwa awak sorangan geripuh gitu. Begitu. Jadi kalau saya 50 maka ke 63 itu hanya 13 tahun lagi. Kebersamaan saya dengan istri saya, dengan anak saya itu hanya 13 tahun, dan itu pun belum tentu 13 tahun, bisa dikurang. Berarti komono 60 komono 70 berarti ngestereh pisan begitu. Akan tetapi yang namanya umur itu bukan, yang namanya kematian, wafat itu bukan karena sudah tua, bukan pula karena sakit begitu. Jadi kalau saya sekarang 50, Bapak yang sudah 60, 70 itu patut berbangga. Kenapa? Karena sudah mengalami
ya 20, 30 gitu kan, sudah mengalami 50. Kalau saya 50 belum tentu mengalami 60, 70. Tapi sekali lagi bahwa kematian itu bukan karena sudah tua, bukan pula karena kecelakaan, bukan karena sakit. Itu mah hanya sekedar wasilah saja. Tapi kematian itu intinya kata Allah adalah karena ajal. Sudah beres kontraknya gitu. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajalnya terhadap mereka, ya termasuk kepada kita, maka kalau sudah saatnya ajal datang, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan datangnya ajal. Kala malaikat maut antasan sakedap lah abdi bade beberes heula gitu. Moal tiasa. Kalau sudah saatnya dijemput, ya waktu itu tidak bisa seorang pun yang bisa untuk mengakhirkan. Wala yastaqdimun, dan tidak ada pula orang yang bisa mengawalkan, menyegerakan datangnya ajal. Ada marbot di Baitul Mukhlisin di Kota Mas itu sudah 3 kali kalau menurut manusia terus kedahna maut gitu. Tapi tak can waktosna, Allah belum menentukan takdirnya, dalam arti ya belum saatnya meninggal, sampai hari ini masih hidup. Sudah tenggelam mah gitu. Sudah tidak ingat apa-apa, sudah tabrakan mah, sudah hancur segala macam kendaraannya. Tapi dah hirup kene, termasuk ketika camping di Tagogan kumaung tilu. Nya keur camping didatangan kumaung, da eta mah sugan maung naon kitu, Noel dah henteu gitu. Duka karasa jeung kaangseuna meureun pahit di jelema teh duka kumaha da. Hare-hare we maung teh gitu. Itu belum saatnya gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, jadi kematian itu karena ajal. Dan ada 3 rahasia berkaitan dengan persoalan wafat kematian. Yang pertama, kita tidak tahu kapan Allah itu akan mewafatkan kita. Yang kedua, kita tidak tahu di belahan bumi mana kita akan diwafatkan. Dan yang ketiga, kita tidak tahu dengan cara apa kita akan diwafatkan oleh Allah. Yang pertama berkaitan dengan masalah waktu. Kita tidak tahu kapan saatnya kita akan dipanggil oleh Allah. Apakah di tahun ini? Apakah di tahun depan? Kita tidak bisa menjamin. Bahkan setelah kita keluar dari masjid ini, kita tidak bisa menjamin bahwa kita ini masih memiliki umur. Karena kan ada orang yang meninggal dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia tidak terserang penyakit apapun. Tahu-tahu kan dia tadi ngobrol, iya. Tapi yang namanya wafat itu bukan karena sakit dulu. Karena tidak sedikit orang yang wafat dalam keadaan sehat, bahkan setelah olahraga dan seterusnya. Bahkan ada yang sedang duduk, bahkan sambil ngopi kerupuk, da calikna dina rel kareta, kata berapa maut. Jadi kita tidak tahu kapan oleh Allah akan diwafatkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan kita ini akan diwafatkan. Tapi kalau kita tahu, mungkin seperti ketika kita akan pamitan haji, pamitan umroh, barangkali kita akan berkemas gitu. Berkemas, bersiap-siap memberikan nasihat kepada keluarga, wasiat. Wah, mungkin terharunya luar biasa kalau kita dikasih tahu gitu. Mungkin kita akan wasiat, hati-hati kamu selama bapak tidak ada dan kemungkinan kita tidak akan bisa bertemu lagi. Kamu harus bisa menjaga diri, mungkin begitu. Kepada istri juga demikian, berikan wasiat, barangkali seperti itu. Kade cing alalakur ulah parasya lamun ditinggalkeun ku bapa teh. Kade omata imah nu gigireun ulah dijual nu batur eta mah nu tatangga. Maka ikhwati rahimakumullah, kalau mungkin kita tahu tentang kapan kita akan diwafatkan, kita mungkin akan berkemas. Maka dibalik rahasia kenapa kita tidak diberitahu, itulah justru supaya kita ini berkemas gitu. Supaya kita ini berbekal di mana dan kapanpun, karena tidak ada bekal yang paling baik kecuali menghiasi hidup kita dengan ketakwaan. Karena kalau kita diwafatkan dalam keadaan takwa, maka kemungkinan karena ikhtiar kita adalah menghiasi hidup kita dengan ketakwaan. Karena Allah akan mewafatkan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Maka ikhwati rahimakumullah, kalau para nabi sebagiannya ada yang diberitahu
termasuk Nabi Muhammad SAW dikasih tahu selepas beliau melaksanakan haji, karena haji beliau itu hanya satu kali ya, haji wada, perpisahan. Maka itu kan bulan Zulhijjah, lalu selang dari bulan Zulhijjah itu ke bulan Rabiul Awal, kan beliau wafatnya itu di bulan Rabiul Awal sesuai dengan kelahirannya. Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu. Nah, selang di waktu itu selepas pulang hajian, maka beliau itu datang ke makam Baqi di tengah malam. Diikuti oleh Abu Hadbah. Abu Hadbah mengikuti beliau dengan tanpa diketahui oleh Rasulullah, keinginannya begitu. Padahal Rasul tahu bahwa ini ada yang mengikuti, ini orang ini, ada yang mengikuti. Tapi orang yang mengikuti tidak tahu bahwa dia itu diketahui oleh Nabi. Ternyata Nabi itu mendatangi makam Baqi. Maka ketika di hadapan makam, beliau kemudian bersabda, "Inna abdan khayyarahullahu baina zahratid dunya wa ma indallah, fakhtara ma indallah." Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mau menikmati kehidupan di dunia dengan berbagai macam kesenangannya, ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Hadbah itu pulang. Beliau menyampaikan kepada para sahabat. Abu Bakar menangis ketika mendengar informasi itu, karena Abu Bakar yang lebih peka. Hamba di situ tidak lain adalah Nabi. Berarti kebersamaan Nabi dengan kita itu sudah sangat dekat lagi untuk berpisah. Maka ikhwati rahimakumullah, jadi Nabi itu ketika beliau diberi pilihan mau meninggal sekarang atau mau diberikan umurnya panjang, dipanjangkan umurnya atau meninggal, maka beliau itu memilih meninggal. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Jadi Al-Quran sudah tidak akan lagi turun, karena sudah selesai, Islam sudah sempurna. Maka tidak ada lagi ayat-ayat Quran yang turun, maka tidak akan lagi bertambah ilmu. Maka daripada ayeuna hirup dipanjangkan umurna bari tenambahan ilmu, mending maut Rasul mah. Mata kurang ge lamun ayeuna tos teu semangat nuntut ilmu, mending buru-buru maut gitu. Ieu mah nuntut ilmu teu semangat geura ari maut mung gitu. Padahal Nabi itu adalah, beliau itu tidak ingin untuk diberikan umur panjang, karena sudah tidak lagi ilmu yang akan diserap oleh beliau. Jadi kita tidak tahu di tahun mana kita akan diwafatkan. Apakah tahun ini, tahun depan, wallahu alam. Apakah di bulan ini, apakah di minggu yang keberapa, di hari apa, siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah kita tidak tahu di belahan bumi di belahan bumi yang mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diwafatkan di masjid? Apakah di rumah? Di rumahnya apakah di ruang tamu? Apakah di dapur? Apakah di jamban? Apakah kita diwafatkan di rumah sakit? Apakah di tempat rekreasi? Kan ada orang diwafatkan di tempat rekreasi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah akan mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah akan memberinya keperluan kepada orang itu untuk datang ke tempat tersebut. Rencananya mau rekreasi ke Pangandaran, kan mau berbahagia gitu kan. Tahu-tahunya diwafatkan di situ. Kalau mungkin dia tahu bahwa akan diwafatkan di sana, tebih-tebih teuing cenah maot mah di dieu we di Cimahi, teu kedah di Pangandaran kan gitu. Hari weuheun di Pangandaran mah gitu. Maka kita tidak tahu di belahan bumi yang mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu dengan cara apa oleh Allah akan diwafatkan. Apakah karena sakit wasilahnya? Apakah karena ada yang membunuh? Apakah karena kecelakaan? Maka tidak ada yang tahu tentang bagaimana kita akan diwafatkan, dengan cara seperti apa. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman tidak menjadi persoalan dengan tiga rahasia tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan taat, dalam keadaan soleh. Allah berpesan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hiasilah kehidupan kalian dengan ketelitian, keapikan, hati-hati. Karena yang disebut dengan takwa banyak definisi. Di antaranya adalah ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang disebut dengan takwa? Maka kata Ubay bin Ka'ab, bagaimanakah seandainya engkau berjalan di tempat yang penuh dengan duri? Maka kemudian kata Umar, tentu aku akan bersungguh-sungguh, berhati-hati agar jangan sampai menginjak duri. Maka kata Ubay bin Ka'ab, wadzakat takwa, itulah yang disebut dengan takwa. Maka hidup ini banyak jebakan setan. Maka tentu kalaulah kita tidak berbekal dengan ketakwaan, ada kemungkinan kita akan tertusuk duri, menginjak ranjau, menginjak tipuan setan dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani. Maka dengan ketakwaan, dengan keapikan, seseorang ketika menghiasi hidupnya dengan ketakwaan, tidak asal bicara, tidak asal memutuskan, tidak asal melangkah, tidak asal melakukan segala sesuatu, kecuali dia akan menimang-nimang apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Maka itulah yang disebut dengan ketakwaan. Maka seandainya kita sudah berbekal dengan sebaik-baiknya, bekal yaitu ketakwaan ini menghiasi setiap saat, menghiasi setiap keputusan, langkah, dan berbagai macam hal, maka kemungkinan besar diwafatkan dalam keadaan takwa, karena Allah akan mewafatkan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Ada marbot juga di Pasar Baru Bandung. Maka dia itu sudah tua ya, tidak ada kegiatan kecuali ya ikut-ikut beres gitu ya, sekemampuannya. Lalu kemudian setelah selesai baca Quran, beres-beres lagi, baca Quran, itu kesehariannya begitu. Maka wafat dalam keadaan membaca Al-Quran gitu. Karena sesuai dengan kebiasaan. Tapi lamun ayeuna mineng resep nguseup terus gitu, maka ada kemungkinan wafat dalam keadaan nguseup gitu. Kabawa kunila dan nilana gede gitu leuh gitu. Walaupun tidak jadi masalah dan nguseup beda mubah Pak kengeng gitu, asal jangan meninggalkan kewajiban gitu. Bahkan termasuk kategori wafat dalam keadaan syahid, lamun kabawa kunila diteuleum kan anu syahid teh anu tenggelam, anu terbakar karena sakit wabah gitu. Yang penting dalam keadaan taat dan dalam keadaan tidak bermaksiat begitu. Ya hidup musab lah gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi bagi orang beriman tidak ada urusan dengan tiga rahasia yang tadi. Akan tetapi adalah kita harus bersiap-siap dengan bekal yang sebaiknya, itu bekal ketakwaan. Nah, bagaimana kemudian dalam hal perjalanan ruh itu? Maka ikhwatul iman rahimakumullah, karena ini perkara yang gaib. Jadi gaib itu ada dua, ada gaib idhofi, ada gaib hakiki. Gaib idhofi adalah gaib yang sementara begitu. Jadi gaib itu bukan berarti tidak ada, justru gaib itu ada hanya karena tidak terindra gitu, sehingga disebutlah gaib karena tidak terindra, tidak bisa dilihat, dirasa, dicium, diraba, didengar gitu kan oleh indra kita. Ada cuman tidak bisa terjamah oleh indra kita. Maka gaib idhofi adalah gaib yang sementara, tapi dengan puncak akal dan teknologi yang tadinya gaib, maka kemudian akan terkuak dengan indera. Maka itulah yang disebut dengan gaib idhofi, seperti kuman. Itu kan tidak bisa dengan mata kita secara langsung, bakteri, tapi dengan teknologi, dengan mikroskop, akhirnya kemudian terkuak dan terlihat. Nah, jadi hanya sementara gaibnya itu. Itu yang disebut dengan gaib idhofi, termasuk yang biasa hadir pengajian setiap ahad. Itu ketika suatu saat tidak hadir, lalu kemudian ada keperluan karena ada tamu, karena sakit,
Nah itu juga mereka yang tidak hadir biasa hadir, tidak hadir sekarang disebutnya makhluk gaib eta oge gitu. Gaibnya gaib idhofi, gaib sementara. Da lamun disungsi ka bumina aya eta oge gitu. Ditelepon meureun ngangkat gitu kan. Nah itu gaib idhofi gitu. Sementara gaib yang kedua adalah gaib hakiki, yaitu mala yaqa'u tahtal hawas, apa yang tidak bisa diindra oleh indra kita manusia karena terbatas. Wala yaqtadi bidayatil uqul, bahkan tidak akan bisa dirambah dengan puncak akal. Artinya dengan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa. Innama yu'lamu bi khabaril anbiya wa alaihimussalam. Hanya bisa diketahui itu melalui kabar dari para nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis begitu. Termasuk di antara gaib hakiki ini adalah surga, neraka. Itu nggak bisa dibuktikan dengan teknologi. Alam barzah termasuk ruh begitu. Maka ikhwati rahimakumullah, maka ini harus merujuk kepada dalil-dalil Quran dan hadis yang sahih. Nah, bagaimana berkaitan dengan ruh itu? Maka ketika seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sudah bisa melihat malakal maut. Dan itulah perkara yang berat. Kenapa? Karena memang Rasul sendiri itu ketika beliau menghadapi sakaratul maut, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa kana baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam raqwatun au ubratun fi hama. Itu ada bijana atau baskom gitu ya berisi air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma. Lalu beliau itu memasukkan tangannya ke bijana yang ada airnya itu, kemudian fayamsahu wajhahu. Beliau itu mengusap wajahnya saking berat. Tsumma yaqulu, kemudian beliau itu bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Wallahi demi Allah, innalil mauti lasakarat, sungguh bahwa bagi kematian itu ada kesakitan. Wa inna nafsan takhruju yajidu kullu urkin mithla ta'nati 300 saifin. Kata Nabi bahwa sungguh ketika ruh itu keluar, setiap urat saraf merasakan sakit seperti tertusuk-tusuk pedang sebanyak 300 kali tusukan pedang. Dalam riwayat yang itu 1000 kali. Inilah yang disebut dengan sakit yang tidak tertolong. Kenapa meninggal? Karena tidak tertolong. Tapi kalau masih hidup berarti masih bisa tertolong. Maka kalau ada yang mengatakan, aduh eta ti tajong kamari nyerina teu katulungan, hirup keneh mah katulungan gitu. Matak maut oge teu katulungan, berarti nyeri nanti bakal teuing ku nyeri gitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, nanti ini orang yang kafir ataupun orang yang beriman sama dalam keadaan merasakan sakitnya itu sama. Cuman bagi orang-orang yang kafir itu akan lebih-lebih merasakan bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut. Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, orang-orang yang beriman maka malaikat sudah tampak terlihat ketika sakaratul maut, termasuk orang-orang kafir juga sama. Dan kemudian malaikat akan datang dengan rupa bagi orang-orang yang beriman itu seperti rupa yang bercahaya, bagaikan cahaya matahari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya kepada orang-orang yang beriman ka'anna wujuhahumus syamsu, bahwa wajah-wajah malaikat ini seperti wajah-wajah matahari, dan kemudian juga sangat menyejukkan, sangat menenteramkan, sangat membuatnya nyaman begitu. Bahkan di ayat-ayat Quran disebutkan, Allah pun berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keriduan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada kalangan hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Dan kemudian malaikat akan memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, di surat Fusilat ayat 30 dan 31. Nahnu awliyaukum, kami para malaikat ini adalah merupakan wali-wali kalian, pendamping-pendamping kalian, begitu kata malaikat. La takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jadi malaikat itu menampakkan rupa yang sangat menyejukkan, yang sangat menenteramkan. Walaupun sakit, sakitnya akan terbayar dengan
berita-berita gembira dari para malaikat. Sementara orang-orang yang penuh dengan dosa, maka pada saat malaikat datang, maka dengan wajah giladun syidadun yang sangat menyeramkan, yang sangat keras malaikat itu. Lalu kemudian dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir itu akan dipukul dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah. Sekiranya kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum, mereka memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan akan memukul punggung-punggung mereka sambil mengatakan ukhruji, keluarkan, gitu kan. Itu saking kerasnya begitu. Maka ikhwati rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, yang penuh dengan amal soleh, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ketika keluar itu kemudian tercium harum di alam malaikat ini. Maka kemudian akan melewati langit demi langit hatta yantahiya fis sama'il lati fiha Allah, sehingga berhenti di langit, di situ ada Allah. Dan malaikat-malaikat yang terlewati, karena malaikat maut itu sudah mencabutnya, dioperkan kepada malaikat yang lain dengan membawa kapan dari surga, keranda dari surga, harum-haruman dari surga, begitu. Lalu kemudian melewati langit demi langit, maka malaikat yang terlewati akan mengatakan, limanir ruh, ini ruh siapa? Sangat harumnya luar biasa. Maka akan dikatakan, ini ruh Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, akan disebutkan dengan nama ayah. Nama ayah itu tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat, akan disebutkan nama kita dengan nama ayah kita nisbatnya. Maka di antara dosa besar adalah menisbatkan seseorang bukan kepada ayah aslinya, tidak boleh. Walaupun kita mengadopsi seorang anak, maka tetap binnya itu harus kepada ayah aslinya. Tidak boleh kepada kita, tapi harus kepada ayah aslinya. Maka kemudian dihadapkan patwaqufu baina yadayillah, dihadapan ke hadapan Allah. Maka kata Allah, uktub fi diwani ahli illiyin, catatlah orang ini dalam catatan calon penghuni surga, begitu. Karena orang soleh. Lalu kemudian setelah itu dikembalikan ruhnya ke dunia, sementara jasadnya diurus oleh orang-orang yang hidup. Maka dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan, sesungguhnya mereka itu berkata, orang atau ruh orang yang soleh itu mengatakan, apa yang dikatakannya? Qaddimuni, segerakan aku, segerakan urus, segerakan mandikan, segerakan kafankan, segerakan sholatkan, segerakan aku makamkan, gitu. Jadi makanya kata Nabi, asri'u bil janazah, segerakan dalam urusan jenazah, jangan dilama-lama, gitu. Boleh menunggu keluarganya, tapi kalau dimandikan segala macam jangan lama-lama kalau bisa mah. Walaupun boleh menunggu, tapi kalau bisa mah biarlah menunggu, tapi diurusnya segera, gitu. Maka itu diantara sunnahnya. Kemudian orang-orang yang penuh dengan dosa itu ketika dicabut ruhnya, masih dalam riwayat Imam Ahmad, maka akan tercium bau busuk. Lalu kemudian malaikat akan bertanya-tanya yang terlewati dari setiap langit itu, limanir ruh, ini ruh siapa? Sangat busuknya luar biasa. Maka akan dikatakan, ini ruh Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Lalu kemudian dihadapkan ke hadapan Allah. Maka kata Allah, uktub fi diwani ahli sijin, catatlah ruh ini dalam catatan ahli neraka. Maka kemudian dicatat oleh malaikat, lalu dikembalikan dengan tidak hormat ke dunia. Maka setelah itu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya mereka pun berkata, bahkan bukannya berkata, berteriak-teriak. Apa teriakannya? Ya wailana, aina yadhabuna biha, gitu. Celaka kita ini, celaka aku. Aku ini mau dibawa kemana? Aku ini mau dibagaimanakan, gitu. Nah itu begitu orang yang banyak dosa itu. Dan kata Nabi, seandainya orang yang hidup itu bisa mendengar, maka dia akan pingsan. Lalu kemudian dibawa ke makam. Maka dibawa ke makam dan diurus, dimakamkan, kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, maka sungguh mereka masih bisa mendengar suara terumpah, suara sendal orang-orang yang mengurusinya. Termasuk obrolannya, sendal saja terdengar, maka orang-orang yang ngobrol pun terdengar. Termasuk suara tanah ketika dia dimakamkan, bruk, bruk, itu terdengar.
Maka kemudian ikhwati rahimakumullah, setelah selesai dimakamkan, atahu malakani, datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dan itu dalam hadis disebutkan 7 langkah. Tapi 7 langkah di situ bukan 7 langkah melangkah, tapi maknanya dekat. Tidak lama setelah pemakaman. Jadi angka 7 itu bisa jadi artinya banyak, bisa artinya sebentar, sedikit. Seperti ruba. Ruba bisa banyak, bisa sedikit gitu. Kalau 7 banyak kan ya 7 turunan, 7 rupa, 7 mulut, gitu, 7 kuriling, lain kurilingan 7 kali baketing kulier gitu kan, 7 kuriling teh. Nah, 7 juga di sini artinya adalah 7 langkah itu sangat dekat. Ketika selesai dimakamkan, lalu kemudian 7 langkah artinya sudah selesai, bukan 7 langkah. Karena bagaimana kalau tidak melangkah-melangkah? Ditungguan we tuluy di makam teh gitu tah. Berarti meureun moal datang-datang malaikat teh kan gitu. Nah, jadi 7 langkah itu setelah selesai pemakaman. Maka atahu malakani, datang 2 malaikat, itu Munkar dan Nakir. Fayub idanihi, lalu keduanya memposisikan orang itu duduk. Tapi bukan di makamnya, alam barzah yang sangat dekat dengan makam itu. Maka kemudian akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menyatakan tentang pertanyaan di barzah. Di antaranya man rabbuka, ada itu juga, siapa Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa nabimu. Man imamuka, siapa imammu. Imam di sini maksudnya adalah pedoman, ya, tuntunan hidupnya itu apa? Al-Qur'an, bukan imam salat jenazah gitu. Oh, tadi disolatkeun ku Ustaz Farhan cenanya gitu. Tadi teh imam teh imam di teh Ustaz Farhan. Bukan imam salat jenazah, imam di situ adalah pedoman hidup. Nah, termasuk juga ada pertanyaan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, tahukah kamu siapa orang ini? Jadi akan ada sosok Nabi Muhammad diperlihatkan kepada mereka. Begitu. Maka pertanyaan di sini bukan untuk dihafalkan. Karena kalau dihafal mah ada babari atuh. Siapa Tuhanmu? Kan tuh nggak jawab, Allah gitu kan. Siapa Nabi Muhammad kan gitu. Bukan untuk dihafal, tapi dibuktikan dengan amal kesolehan kita di dunia. Sekalipun misalnya dihafal, tapi kalau amal kita jauh, banyak kemaksiatannya, maka pertanyaan yang mudah itu sesungguhnya tidak bisa dijawab gitu. Maka kemudian ikhwati iman rahimakumullah, setelah itu orang-orang yang beriman maka bisa menjawab, akan mengatakan asyhadu annahu Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah. Maka kata malaikat, sodakta, engkau benar. Ungzur ila maq'adika minan nar, tapi lihatlah tempatmu di neraka. Jadi orang soleh bisa menjawab, tapi oleh malaikat ditunjukkan kepada neraka. Tuh tempatmu di neraka. Ternyata malaikat itu ngeprank gitu. La walakin abdalakallahu jannah, enggak, cenah Allah tuh menggantinya dengan surga, bukan itu tempatmu. Jadi malaikat ngeprank. Kenapa malaikat ngeprank gitu? Karena amal sebanyak apapun sesungguhnya tidak akan bisa diseimbangkan atau tidak akan bisa kalau dibandingkan dengan rahmat Allah itu sangat jauh begitu. Itu maksud daripada kenapa malaikat itu ngeprank gitu kan. Seperti ada seorang hamba yang ketika nanti masuk surga, kata orang itu, karena dia itu hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika masuk surga, kata Allah, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku. Orang itu protes, ya Allah, aku ingin masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi dikarenakan amal-amalku. Dia merasa dirinya orang soleh gitu. Maka kata Allah, kalau begitu tunggu dulu, hai malaikat, coba hitung rahmatku bandingkan dengan amal-amalnya selama dia hidup, amal-amal solehnya. Maka dibandingkan. Lalu malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, ternyata setelah kami bandingkan amal-amal kebaikannya selama dia hidup dengan rahmatmu berupa dia bisa melihat selama di dunia, itu amal-amal solehnya tidak ada apa-apanya. Maka kemudian kata Allah, kalau begitu masukkan dia dalam neraka. Dimasukkan dalam neraka. Jadi amal sebanyak apapun sebetulnya kalau dibandingkan dengan rahmat Allah tidak ada apa-apanya. Tapi tetap bahwa rahmat Allah itu akan kita raih seandainya kita beramal. Jadi tetap amal itu penting gitu kan.
Nah, kemudian kalau orang-orang yang banyak dosa, maka ketika kemudian ditanya makun tatakulu fi hadzal rajul, tahukah kamu siapa orang ini? Maka fayaqulu kama yaqulun nas, ia tidak akan bisa menjawab. Maka dia akan dipukul dan memukul dari besi, dan dia akan menjerit, dan jeritannya akan terdengar oleh seluruh makhluk yang terdekat, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin tidak bisa mendengar. Maka kemudian bagaimanakah keadaan ruh di alam barzah itu? Ada beberapa keterangan baik Quran ataupun hadis tentang keberadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia berkaitan dengan ruh mereka itu seperti apa. Maka yang pertama adalah ada ruh yang diberikan siksa kubur, termasuk nikmat kubur. Ini dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Ini yang diberikan siksa kubur. Jadi setiap pagi jam 7, jam 8, sore hari jam 4, jam 5, itu mereka diperlihatkan neraka. Jadi siksa kubur di sini bukan langsung disiksaan, digebukan, henteu. Tapi artinya adalah cuplikan-cuplikan dia nanti di neraka. Jadi kalau ada film yang bagus, biasanya suka ada cuplikannya, diiklankan begitu kan, saksikan di bioskop kesayangan Anda, kan begitu, suka ada cuplikannya. Nah ini juga begitu. Tapi ketika melihat neraka mereka menjerit-jerit. Itu baru melihatnya, belum kalau teralami benar-benar. Kemudian yang kedua ada yang diberikan nikmat kubur, sama ini juga. Jadi setiap pagi dan petang nikmat kubur itu akan diperlihatkan setiap pagi dan petang gitu. Bagi orang-orang yang beriman maka dia akan merasakan bagaimana kenikmatan. Itu nikmat kubur itu maknanya adalah dia melihat cuplikan dia nanti ketika dalam surga. Yang ketiga adalah ada yang ditidurkan dengan tidur pengantin. Kata Allah Subhanahu wa taala, nam naumatal arus. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Jadi setelah selesai beri pertanyaan, lancar menjawabnya, maka kemudian kata Allah, nam naumatal arus, tidurlah seperti tidur pengantin. Ari tidur pengantin kumaha Pak? Merem? Tidak bisa tidur. Jadi artinya tidak merem. Karena saking sonoknya, saking rindunya, jadi diliputi dengan kenikmatan berdua-duaan begitu. Jadi tidak tidur, tapi dia disibukkan dengan kerinduan bersama dengan kekasihnya. Nah itu. Dan malam itu bagi pengantin itu kan sangat singkat, itu maknanya gitu. Tahu sudah subuh lagi. Jadi orang-orang yang ditidurkan seperti tidur pengantin, ruhnya itu adalah tahu-tahu oh ini kiamat, saking dia merasakan bagaimana kerinduan dengan kekasihnya, dan malam itu terasa sangat singkat. Nah begitu maksudnya. Nah orang yang ditidurkan seperti tidurnya pengantin, maka dia terasa singkat alam barzah itu. Kemudian yang keempat adalah orang yang ditidurkan seperti tidur terlelap. Ini mah terlelap, jadi tidak tahu tentang keadaan di barzah itu, karena dia tidur saja gitu. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud juga disebutkan bahwasannya akan dikatakan tumayuqalu lahu, kepada orang yang meninggal itu ruhnya nam solihan. Kalau terima nam naumatal arus, kalau sekarang mah nam solihan, tidurlah yang nyenyak gitu. Jadi dia ditidurkan, tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu wa nufikha fisuri faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun di surat Yasin. Tahu-tahu kemudian bangkit, ada di mahsyar. Itu di mana sana? Mahsyar. Oh, kiamat. Ya, kiamat gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ada yang diberi rezeki. Siapa orang-orang yang syahid membela agama Allah? Ini di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, dan mereka diberikan rezeki. Wallahu alam seperti apa rezekinya. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu ruh-ruhnya seperti ruh-ruh burung-burung yang berwarna hijau. Mereka bergelantungan di pohon-pohon, terbang ke sana kemari gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu orang-orang yang diberikan rezeki.
Dan yang keenam, ada ruh yang saling bertemu. Ini dalam riwayat Tabrani. Inna arwahal mu'minin taltaqi. Sesungguhnya ruh-ruh orang-orang mukmin itu saling bertemu. Nah, jadi ada yang saling bertemu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul pun kan bertemu ketika Isra Mi'raj itu dengan Nabi Musa, ya, dengan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu sedang mengasuh anak-anak gitu kan. Karena orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan masih kecil itu ruh-ruhnya diasuh oleh oleh Nabi Ibrahim kan begitu. Jadi ada yang ruh-ruh saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukil hadis. Ada yang meninggal duluan. Nah, tahu informasi mengenai keadaan keluarganya yang masih hidup dari orang meninggal belakangan. Sampai ketika seseorang itu meninggal, lalu meninggalkan anak perempuannya belum menikah. Lalu kemudian ada yang meninggal baru itu ya, meninggal belakangan, bertemu di sana itu. Karena sama-sama beriman, maka bertemu. Maka orang yang meninggal duluan tuh bertanya, geningan nu maot teh tatangga cenah gitu. Aripun anak ayeuna kumaha tos kawin teu acan, sampai begitu. Karena ketika dia meninggal dunia itu meninggalkan anak perempuannya belum menikah. Kan kadang-kadang suka ada orang tua yang merasa juga kalau belum menikah takutnya keburu meninggal, kan suka ada yang begitu. Ini juga kealaman, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Maka dikatakanlah oleh orang yang meninggal belakang itu, keluargamu begini, si ini begini, si ini begini. Jadi tahunya orang yang masih hidup, keadaan yang masih hidup, orang meninggal itu adalah dari orang yang meninggal belakangan. Sampai mungkin saja ada yang seperti ini. Jadi ketika dia meninggal dunia, meninggalkan istrinya, lalu kemudian bertemulah dengan tetangganya. Geningan mau teh tetangga, aripun bojo ayeuna kumaha? Cek tetangga teh, cenah geus kawin deui cenah ayeuna teh. Oh kitu. Saha cenah salakina nu anyar ayeuna teh? Nu mawi geus maot. Saha? Abdi cenah. Jadi inget teh dua mantan bertemu di alam barzah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itulah keadaan ruh, perjalanan ruh gitu ya. Dan kemudian nanti menunggu kiamat. Mereka itu sedang menunggu kiamat dengan 6 keadaan yang tadi itu. Jadi ada yang setiap pagi petang diberikan siksa kubur, dalam arti cuplikan ketika dia disiksa dalam neraka. Yang kedua ada yang diberikan nikmat kubur, cuplikan bagaimana dia itu di surga. Kemudian ada juga yang ditidurkan seperti tidur pengantin, dan ada yang tidurkan dengan terlelap, ada yang diberikan rezeki, dan juga ada yang bisa saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka mereka sekarang sedang menunggu sampai kemudian bangkitnya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Termasuk kita akan juga menyusul mereka. Maka ada ketika ke makam itu kan ada doanya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai ahli kubur dari kalangan muslimin dan mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan semoga Allah mencurahkan keselamatan bagi kami dan kepada kalian semua. Jadi mereka itu sebetulnya bisa mendengar, termasuk orang yang ziarah itu tahu orang yang meninggal itu siapa yang ziarah gitu kan. Jadi dari doa yang tadi menunjukkan, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah di perang Badar itu memasukkan jasad-jasad orang-orang kafir ke sumur tua. Lalu kemudian setelah selesai semuanya, kata Nabi, rasakanlah apa yang Allah janjikan kepada kalian sekarang sudah terbukti, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Kata Rasul, mereka lebih bisa mendengar daripada kita. Nah, jadi orang-orang yang wafat itu, ruhnya itu di makamnya itu bisa mendengar. Tapi jangan pula kemudian bersikap gulul. Ketika ziarah itu hanya 2 saja, tudzakirul maut, mengingatkan bahwa kita pun akan mati. Yang kedua, mendoakan. Lain jadi curhat ke makam teh gitu kan. Wah, abdi teh bade hajat ieu teh nya, bade ieu ngawinkeun budak gitu. Jadi curhat kana teh gitu. Ya, ieu mah ngarah bapaknya hoe di alam barzah gitu kan. Nah, itu jadi bersifat gulul nantinya. Hati-hati, nggak boleh kalau seperti, apalagi nanti jadi meminta.
Doakeun ku bapa ti ditunya da bapa mah tos langkung caket ka Allah, mudah-mudahan we hajatna batian gitu. Itu jadi tidak boleh kalau begitu mah ya. Kenapa? Jadi akhirnya jadi tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh. Kalau tawasul kepada orang yang masih hidup itu boleh gitu ya. Misalnya di sini ada bapak yang sakit, coba kita doakan, minta doanya dari semuanya mudah-mudahan dilekaskan sembuh. Nah itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia walaupun kepada makam Nabi itu tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Barangkali itu yang dapat disampaikan berkaitan dengan tema perjalanan ruh dari mulai ketika dijemput oleh malaikat sampai kemudian mereka sekarang berdiam di barzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin keliru, silahkan untuk disampaikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.